Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur ya dari ujung negeri anta beranta ya. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa atau tidak membuat konten karena memang ya kita itu memang biasa bekerja di belakang layar gitu. Ya maklum kalau lagi ada urusan tugas yang lebih penting seperti eh, ada acara-acara para tokoh gitu ya. Memang kita sebagai petugas ya tetap ya harus lah jalan gitu ya. Nah, memang kita nggak pungkiri bahwa konten itu penting untuk diri kita sendiri atau sebagai bagian dari penyampaian pendapat ke publik gitu. Nah, ini masih seputar cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Kok bisa ya sebenarnya waktu itu saya juga sempet jalan sama Ustadz Irwan Saifullah dan Bung Ahmad Kozinudin ya. Sempat ditawarin ini cuma agak kagok karena belum baca beritanya ini soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Tapi sekilas dari keseluruhan pendapat bahwasanya yang dilakukan Pak Jokowi itu ya memang sudah jalan gitu, sudah jalan sebagai cawe-cawe. Tapi yang disesalkan kok kenapa gitu, pakai diucapin gitu, ya kan lucu juga. Ya semestinya kan dia jalan-jalan aja gitu. Ya udah sih kalau cawe-cawe ya udah suka cawe-cawe gitu ya, mau capresnya siapa kayak urusan dia gitu. Tapi ini ketika ditegaskan bahwa dia tidak akan netral, saya akan tetap cawe-cawe. Itu kadang-kadang kita berpikir bahwa kok ini presiden kok berani banget tegas gitu kan dia sebagai presiden dibayar oleh rakyat, dibayar, digaji oleh negara, itu digaji oleh rakyat itu 24 jam jadi presiden. Ya 24 jam, bayangin aja 24 jam jadi presiden, bukan jadi petugas partai atau apa namanya apa tuh kampanye capres gitu, bukan jadi tim ses ya, tim sesnya capres. Tapi ini cawe-cawe. Emang kadang-kadang unik ya di zaman rezim ini ya. Ya kita sebut saja ya rezim Jokowi ya. Di samping juga banyak lagi isu-isu yang berseliweran ya. Masih juga seputar isu ijazah palsu itu yang belum pernah ada sampai sekarang ijazah aslinya. Jadi ijazah aslinya tidak pernah ditampilkan di persidangan, dan sementara orang yang Bambang Tri dan Gus Dur yang ingin membuktikan gitu ya, ingin menyampaikan bahwasanya dengan data dan fakta, dengan data ya, dengan data bahwasanya ijazah aslinya mana gitu, dan juga melalui berbagai persidangan dan melalui berbagai saksi-saksi ya, sekitar ada 20 lebih saksi ya, dari saksi ahli hingga saksi ya dari pihaknya jaksa ya, pihaknya jaksa yang katanya kenal Jokowi. Enggak juga, enggak pernah lihat ijazah aslinya, kan lucu kan kayak gitu. Nah, ini kita balik lagi seputar cawe-cawe. Cawe-cawe ini memang luar biasa kalau dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Mereka netral dan memang ngurus negara. Tapi yang nggak semua total yang ngurus negara, memang ada juga lah yang dalam tanda kutip ya, agar ada negatif juga ada gitu loh. Tapi nggak sebrutal ini gitu, nggak sebrutal rezim sekarang ini, rezim Jokowi ini. Nah, penganalisa ya, berarti analis ya, beberkan deretan dampak bahaya kalau Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024. Nah, ini dikutip juga dari suara.com ya. Ya, memang dari sebagian banyak tokoh pasti juga komentar gitu. Komentar yang gimana pemikiran presiden ini seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini coba kita lihat komentar dari analis ya. Dari analis kita coba baca ya. Waduh, ternyata tampilkan semua nih.
2 halaman guys. Nah, dari analis ya beberkan dari suara.com ya. Nah, ini diterbitkan tanggal Jumat ya 2 Juni ya kemarin berarti. Nah, pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Kalau Caniago itu biasanya dari marganya dari Padang gitu. Nah, kebetulan saya juga marganya Caniago, tapi ya malum nggak diakui gitu ya. Nggak diakui di mana-mana. Kita lebih prefer sebagai orang Indonesia lah ya. Kita sebagai ya ayah lahir dari sana gitu ya, memang kurang dekat lah, waktu kurang diperkenalkan sama orang tua gitu. Nah, pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menilai ucapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024 telah keluar dari norma dan tradisi demokrasi yang sehat. Pertanyaannya, masih ada demokrasi? Demokrasi itu kan bebas berpendapat, bebas bersuara, dan bebas menyatakan berdemo ya. Nah, ini demonya diserang ya, demonya diabaikan gitu, nggak didengar suaranya ya, bahkan cenderung ya represif ya. Nah, lanjut lagi nih. Menurut dia, tindakan Jokowi untuk ikut terlibat dalam menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses pemilu 2024 adalah hal yang tidak lazim di negara demokrasi. Nggak lazim memang. Pertanyaannya, kok baru sadar Pak? Ya mungkin ya Bapak ini ya Bapak ini nggak baru berkomentar dan baru diliput ya. Nah, sebab lanjut dia, cawe-cawe presiden dalam menentukan calon penerusnya bisa menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas. Masyarakat disebut perlu skeptis dengan alasan Jokowi cawe-cawe politik yang katanya untuk bangsa dan negara. Ya jelas kan, kalau cawe-cawe itu kan jelas bukan untuk bangsa dan negara sih sebenarnya. Ya untuk kepentingan presiden ya, calon presiden maksudnya begitu. Nah, alih-alih demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi lebih ingin melindungi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, betul kan? Saya belum baca, ini baru baca. Kan? Mempertahankan pengaruh politiknya, komunitas hukum, dan kemungkinan dan kebijakan yang bermasalah dikemudikan kemudian hari, kata Pangi ya. Nah, justru Pak Pangi ini mestinya membaca seperti kok Rocky Gerung bicara ya, bahwa Presiden Jokowi ini seperti naikin macan nih. Macannya sedang berlari ya. Kalau macannya kecapean, yang dimakan siapa? Situ bisa mikir sendiri kan. Nah, lebih lanjut lagi, Pangi menjelaskan 5 dampak negatif yang dinilai serius sebagai akibat dari campur tangan Jokowi pada Pilpres 2024 ya. Pertama nih, netralitas institusi ya. Nah, netralitas institusi ini, campur tangan Jokowi dapat mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan ya selama ini sih memang kita juga bingung juga ya, bukan cuma ini doang. Selama ini itu ya gimana gitu ya, menterinya kayak gitu, presidennya begitu pula. Nah, lanjut lagi ya. Kedua, pengurangan pluralitas dan partisipasi. Campur tangan Jokowi dalam menentukan penerusnya bisa mengurangi pluralitas politik dan partisipasi warga negara ya. Nah, kemudian dampak negatif ketiga adalah potensi kekuasaan berlebihan. Dalam hal ini, cawe-cawe Jokowi dinilai bisa menimbulkan kekhawatiran tentang akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Ya, ini bisa timbulkan seperti Pak SBY ngomong ya, chaos politik ya. Wah, chaos politik itu ngeri banget ya, guys. Tapi bagi sebagian warga kecil kayak kita ya cukup makan aja lumayan. Dan jangan lupa ya, pemerintah itu memang triknya pinter gitu ya. Kalau sebagian rakyat itu nggak dikasih bansos gitu, nggak dikasih segala macam yang memanjakan mereka ya, bagi rakyat kecil ya, mungkin bagi orang tertentu yang mereka pilih gitu ya. Jadi timbul ketidakstabilan, timbul gejolak ya di masyarakat sendiri ya, bahwa si A dapet, si B enggak. Tapi mau ribut juga ya nerimo lah, gimana gitu. Ya namanya si A juga udah dapet kan, ya si B nggak dapet ya. Kadang-kadang kita juga melihat kok
ada saudara saya yang memang susah gitu nggak dapet gitu maksud. Ya ternyata memang mungkin rakyat dimanjakan dengan itu sehingga tidak bisa berpikir bahwasanya harus berontak harus apa gitu nggak bisa. Ya kondisi ekonomi ya memang seperti ini gitu. Ditambah lagi presidennya seharusnya sih peduli sama rakyat, ngurusin korupsi, ngurusin kemiskinan, ngurusin ekonomi ya, ngurusin segala macem ya di negara ini ya, karena dibayar sebagai gaji sebagai seorang presiden, bukan gaji sebagai cawe-cawe capres gitu. Baik guys, kita juga kalau terus-terusan bisa bahaya ya, komentarnya bisa kena UIT yang baru lagi bahaya. Guys, sekian dari saya orang lembur dari ujung negeri antah berantah, sebagai bagian dari protes kebijakan publik yang tidak yang tidak apa ya yang tidak langsung di ya pokoknya gitulah oke ya. Baik guys, sekian dari saya orang lembur dari ujung negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.